Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Mem Agatha. Hari ini, Mem akan mengajak kalian belajar PPKN dengan materi pokok menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik dapat 1. Menjelaskan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. 2. Menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai isi butir-butir pengamalan Pancasila. 3. Mengimplementasikan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui bahwa kedudukan manusia itu sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. 3. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak diwujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir-butir pengamalan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa.
D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. E. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. F. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. G. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. E. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kebenaran dan keadilan. I. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. J. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. A. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. F. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. G. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. H. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. I. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. J. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. F. Tidak menggunakan hak milik
untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. H. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. I. Suka bekerja keras. J. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. K. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 2. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa? Karena Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Adapun perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara A. Taat dan patuh terhadap orang tua. B. Membiasakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. C. Menghormati dan menghargai pendapat anggota keluarga. 2. Dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara A. Mentaati tata tertib sekolah. B. Menghargai hasil karya orang lain. C. Menghormati seluruh warga sekolah. 3. Dalam lingkungan pergaulan dapat dilakukan dengan cara A. Menghargai pendapat teman. B. Bergaul tanpa membeda-bedakan teman. C. Berbicara dengan sopan dan santun. 4. Dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara A. Tidak mengganggu ibadah orang lain. B. Menjalin kerjasama dengan orang lain. C. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebagai pertanyaan refleksi, setelah mempelajari dan memaknai materi tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, 1. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? 2. Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Nah, coba kalian ungkapkan atau kalian tuliskan pada buku tugas kalian masing-masing, lalu dikumpulkan. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Thank you. Bye-bye.